warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Halo, apa kabar? Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu jenis, fungsi, dan peran kewirausahaan. Nah, jadi di sini dari kelompok 4 sedikit mereview bagaimana jenis ya, jenis, fungsi, dan peran bagi seorang wirausaha. Tuh. Untuk penjelasannya kita akan mengupas semuanya secara ya lumayan rinci sedikit gitu sih. Oke, untuk yang pertama. Dari baik, untuk yang pertama saya mau bertanya ke Mbak Tutut mengenai jenis wirausaha itu seperti gimana sih Mbak Tutut kalau boleh tahu? Gini ya, menurut para ahli jenis wirausaha itu ada 3. Oh, ada 3. Menurut Robke, Ya. ada wirausaha rutin, wirausaha inovasi, dan arbitrase. Nah, kalau wirausaha rutin itu dilakukannya setiap hari. Oh, terus menerus. Ya. Contohnya kayak di daerah sini pabrik kecap di Pandang. Oh ya, betul. Itu kan setiap hari melakukan produksi. Nah, kalau usaha inovasi itu contohnya kayak gini, kayak penjual klepon kan itu berisi gula merah, ditabur kelapa itu aja. Ya. Nah, kalau di inovasi kan bisa diisi coklat, Oh, ditaburi berarti keju. inovasinya di rasanya ya? Oh, iya. Ya, untuk yang arbitrase itu wirausaha yang membeli barang dengan harga rendah, dijual lagi dengan harga tinggi. Contohnya kayak usaha teman kita, Mas Yuda. Oh, Mas Yuda itu. Oh iya, tahu enggak? Iya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Dan ada versi lagi. Apa itu? Dari versinya siapa ini? Menurut Thomas Zimmerer. Thomas Zimmerer. Itu ada 4. Ada 4. Part-time entrepreneurship, Part-time, home-based new, terus family owned business, entrepreneurs. Ya itu. Nah, kalau part-time itu biasanya sebagian waktu atau kayak hobi. Oh, yang banyak dilakukan mahasiswa itu ya. Iya. Kayak semisal Mbak Erlin hobi masak ya kan. Kalau pengen masak banyak terus kan bisa sih dijual menghasilkan uang. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau home base itu kan dirintis dari rumah. Ya kayak mebel gitu. Mebel kan membuatnya kan di rumah kayak perabotannya. Nah, kalau family owned itu kayak turun-temurun gitu loh, Mbak. Oh, dari sisi family berarti. Nah, kayak soto losa itu loh. Iya. Nah, itu kan dari generasi keberapa dan masih jaya sampai saat ini. Oke, siap. Kalau entrepreneurs itu join atau kolaborasi. Oh, kolaborasi. Semisal Mas Biri punya usaha tahu dan ini packagingnya dan aku logo kayak bisa desain logo kan bisa dikolaborasikan. Oh gitu, jadi bermitra ya? Iya, Membangun sebuah mitra untuk bersama. nah lebih tepatnya yang digemari anak-anak sekarang, anak muda sekarang. Itu berarti jenis dari kewirausahaan. Oke, baik. Tadi udah dijelaskan dari Mbak Tutut mengenai jenis dari kewirausahaan. Ya, sekarang aku mau bertanya ke Mbak Erlin. Iya. Untuk fungsi dari wirausahaan sendiri itu ada berapa sih? Dan boleh sedikit jelaskan? Oke, siap. Jadi di fungsi wirausaha itu ada 2 fungsi, yaitu fungsi mikro dan fungsi makro. Makro. Nah, untuk yang fungsi mikro ini, dia itu sebagai penanggung jawab resiko, menciptakan inovasi-inovasi baru. Contohnya kayak UMKM yang lagi booming sekarang ini kan, dia lagi bersaing bagaimana cara menciptakan yang baru supaya dia ini bisa bersaing di pasaran. Oh gitu. Untuk yang kedua, fungsi makro itu berskala global atau nasional. Jadi dia ini sebagai penggerak, pengendali dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Gitu. Contohnya pabrik Indofood. Oh, yang besar-besar ini? Iya, untuk yang itu kan bidang di produk kalau yang di jasa. Untuk yang di jasa ini ada JNT, JNE, itu kan sekarang lagi viral karena di masa pandemi ya. Iya. Jadi semuanya lewat belanja online. Iya. Itu kan juga mendongkrak perekonomian bangsa. Jadi banyak yang belanja online ini kan juga membawa dampak baik
bagi kaum-kaum yang wirausaha di bidang jasa pengiriman. Bagi fungsi dari karyawan sendiri ya. Stop. Yes. Tadi kan sudah dijelaskan tentang jenis dan fungsi. Nah, kalian ada yang tahu nggak tentang peran wirausaha sendiri itu apa? Oh, aku tahu. Dan iya, untuk apa, Mas? peran dari wirausaha sendiri itu yang pertama itu meningkatkan perekonomian Indonesia. Maksudnya meningkatkan perekonomian bagi negara tersebut. Mengapa? Karena ketika kita berwirausaha, otomatis kita akan berinovasi untuk menjual produk kita. Dari penjualan produk tersebut, otomatis kita akan mendapat value dan kemudian bisa meningkatkan perekonomian. Nah, untuk yang kedua itu membuka lapangan pekerjaan baru. Ya, dimana ketika kita berwirausaha, otomatis kita membutuhkan tenaga pekerja untuk membantu wirausaha kita. Jadi otomatis kita membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga itu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketika kita merekrut pekerja, otomatis pekerja tersebut kita kasih upah dong. Nah, dari upah tersebut itu bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi kita mengurangi kesenjangan masyarakat. Untuk yang terakhir itu membuat kehidupan masyarakat lebih baik lagi. Dalam artian gini, ketika kita udah memberi pekerjaan, otomatis mereka dapat upah dan upah tersebut bisa digunakan mereka untuk kehidupan sehari-hari. Jadi itu sih peran dari wirausaha sendiri. Seperti itu. Jadi ini kita udah lengkap ya dari tadi jenis udah. Dan terus peran wirausaha. Jadi seperti itu sih diskusi malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.